Kehidupan masyarakat Jawa kuno selalu berdampingan dengan alam, di mana meyakini bahwa alam memiliki kekuatan. Mereka sadar bahwa alam menyediakan segala kebutuhan dalam kehidupannya, sehingga selayaknya mereka mensyukuri itu semua dengan berbagai tradisi upacara penghormatan terhadap alam semesta. Masyarakat Jawa sebagian besar di masanya adalah penganut agama Hindu, di mana menempatkan gunung-gunung tinggi adalah tempat bersemayam para dewa yang disucikan. Merapi adalah salah satunya. Kearifan masyarakat menggunakan semesta dalam kehidupan, seperti pedoman rasi bintang untuk bercocok tanam dan digunakan dalam sistem navigasi nelayan, pedoman musim, hari pasaran, dan lain sebagainya. Dalam ajaran leluhur Jawa, kehidupan diyakini terdiri dari unsur api atau dahono, tanah atau bantolo, air atau tirto, angin atau maruto, dan akasa atau eter. Inti keberadaan Yogyakarta adalah bentang ruang memanjang dari utara ke selatan dan diapit beberapa sungai, yakni Sungai Code dan Winongo di ring pertama, Sungai Gajah Wong dan Bedok di ring kedua, dan Sungai Opak dan Progo di ring ketiga. Dengan dasar-dasar inilah Pangeran Mangkubumi membangun Yogyakarta. Menempatkan keraton Yogyakarta di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan bukan kebetulan semata. Juga posisi keraton yang menghadap ke utara memiliki makna khusus sesuai konsep kosmologi Jawa. Pusat alam semesta atau makrokosmos yang digambarkan sebagai Gunung Meru kemudian disejajarkan dengan raja dan kerajaannya atau mikrokosmos, yang dalam topik ini adalah Sri Sultan dan Keraton Yogyakarta. Konsep pensejajaran inilah yang disebut sebagai konsep kosmologi. Yogyakarta dibangun bukan sekedar mempertimbangkan aspek fungsional saja, melainkan juga memperhatikan aspek filosofi tata alam semesta atau alam dan manusia. Tata ruang ini tervisualisasikan dalam wujud Gunung Merapi, keraton, Laut Selatan yang menggambarkan sumbu imajiner yang selaras dengan konsep Trihita Karana dan Triangga atau Parahyangan, Pawongan, Palemahan atau Hulu, Tengah, Hilir. Secara simbolis, sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Manusia dengan manusia, hablum minannas, manusia dengan alam. Semua komponen keselarasan ini berada pada satu gambaran sumbu kelanggengan. Secara khusus masing-masing bagian dapat dijelaskan seperti berikut. Gunung Merapi. Manusia yang telah mencapai kasempurnaning ngaurip atau kesempurnaan hidup inilah yang menjadi manusia sejati, manusia yang mempunyai pancaran rohani yang kukuh dan tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan duniawi. Kondisi kokoh atau pikukuh ini disimbolkan sebagai kokohnya Gunung Merapi yang menjulang tinggi, sebagai akhir dari garis lurus yang dicapai oleh manusia dalam garis kelanggengan.
Karena Gunung Merapi diyakini oleh masyarakat Yogyakarta sebagai tempat roh-roh suci yang hidup di alam kelanggengan, maka Gunung Merapi mempunyai arti yang istimewa bagi masyarakat Yogyakarta. Pada hari-hari besar tertentu di Gunung Merapi dilaksanakan upacara-upacara ritual. Hal yang sama juga dilaksanakan di Laut Selatan. Dalam kepercayaan Jawa, gunung seringkali dilambangkan sebagai kekuatan laki-laki atau ayah, dan laut dilambangkan sebagai kekuatan perempuan atau ibu. Panggung Krapyak, Keraton Tugu. Panggung Krapyak, pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung krapyak atau yoni dengan tugu palputih atau lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau sang kaning dumadi yang tumbuh dan berkembang hingga menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan kemudian melahirkan anak. Perjalanan sang kaning dumadi secara simbolis terlihat dari beberapa vegetasi dan tata ruang dari panggung krapyak sejalan lurus menuju Keraton Yogyakarta. Pohon asem melambangkan wajah atau rupa seorang anak yang nengsemake atau menarik. Pohon tanjung merupakan lambang bahwa seorang anak selalu disanjung-sanjung oleh ayah dan ibunya. Tugu Palputih. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta melambangkan jalan kesempurnaan manusia kembali menuju kepada sang penciptanya atau Paraning Dumadi. Hal ini terlihat dari nama jalan yang disematkan dari Tugu Palputih hingga menuju Keraton Yogyakarta. Jalan Margo Utomo. Secara etimologis, kata Margo Utomo berasal dari kata margo atau margi atau mergi yang berarti jalan, sedangkan utomo berarti utama. Margo Utomo berarti jalan keutamaan. Jalan Malioboro. Malioboro berasal dari kata Malio yang berarti jadilah wali. Boro yang berasal dari kata ngumboro atau mengembara. Jadi, makna Malioboro secara etimologis adalah jadilah wali yang mengembara. Jalan Margomulyo. Kata Margomulyo berasal dari kata margo yang berarti jalan, sedangkan mulyo berarti kemuliaan. Secara etimologis, Margomulyo berarti jalan kemuliaan. Pasar Bringharjo. Pasar Bringharjo juga bermakna simbolis dalam perjalanan tujuan akhir hidup manusia atau Paraning Dumadi, yaitu sebagai simbol godaan duniawi seperti kekayaan, harta, dan wanita. Jalan Pangurakan. Kata pangurakan berarti menolak, membuang, mengusir. Secara filosofis, pangurakan berarti melepaskan hawa nafsu yang berhubungan dengan keduniawian. Keraton Yogyakarta. Sedangkan Keraton Yogyakarta yang berada di tengah menggambarkan kehidupan manusia yang telah mapan hingga dewasa dan kehidupan langgeng setelah kematian, yang disimbolkan dengan lampu Kyai Wiji di Gedong Proboyekso yang tidak pernah padam.
Keraton Yogyakarta menjadi pancer atau sumber kehidupan masyarakat Yogyakarta. Keraton adalah lambang struktur manusia dengan segala konsep kesadaran sangkan paraning dumadi, sedulur papat limo pancer, kiblat papat limo pancer, jalmo limpat seperapat tamat. Laut Selatan Segoro Kidul. Sebagai bagian dari sumbu imajiner, Laut Selatan mempunyai makna dan arti istimewa bagi masyarakat Yogyakarta, yaitu istana atau keraton Kanjeng Ratu Kidul penguasa Laut Selatan. Legenda mengenai Ratu Kidul ini dimulai pada saat pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Segoro Kidul secara kosmologis merupakan gambaran dinamika masyarakat yang selalu bergerak dan berubah seperti ombak lautan. Untuk menyelami dan mengetahui gerak dinamika masyarakat tersebut, seorang raja harus berhubungan dengan masyarakatnya. Hal ini dilambangkan dengan bentuk persatuan atau perkawinan antara raja dengan masyarakatnya yang dilambangkan dengan seorang wanita yang cantik jelita. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa spiritual yang selalu dilaksanakan, baik oleh kalangan kerabat keraton maupun oleh masyarakat umum di sekitar pantai selatan, khususnya di wilayah Parangtritis dan Parangkusumo. Secara mistis bagi sebagian masyarakat hal ini dianggap merupakan sikap ngabekti terhadap kerajaan Laut Selatan yang diperintahkan oleh Ratu Kidul. Tetapi secara simbolik sesungguhnya peristiwa ini merupakan peringatan bagi seorang raja untuk dapat selalu memberi kepada rakyatnya dengan melarung sebagian miliknya sebagai simbolnya. Pembersihan harta benda dari ketidaksucian duniawi. Laut Selatan bagi masyarakat Yogyakarta mempunyai arti simbolik kehidupan manusia. Laut mempunyai makna kosmologi sebagai suatu tempat yang amat luas dan merupakan gelombang dan dinamika masyarakat. Masyarakat adalah tempat manusia secara individual untuk ngangsu kaweruh atau mencari ilmu. Kedekatan Pangeran Mangkubumi yang juga sebagai raja pertama Yogyakarta dengan rakyatnya menjadikan beliau mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan rakyat dalam membangun sebuah keraton. Gagasan Sultan Hamengkubuwono I mendirikan keraton pada tahun 1755 sebagai cikal bakal penataan kota Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dari arsitektur keraton Yogyakarta yang terinspirasi langsung dari apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Jawa. Manusia sebagai aspek penting dalam kebudayaan Jawa tidak terlepas dari proses daur hidupnya, yakni kelahiran atau sangkan, pernikahan atau kedewasaan, dan kematian atau paran yang tergambarkan dalam aspek sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan dari ada. Aspek-aspek nilai filosofis yang terkandung dalam garis imajiner dan sumbu filosofi Yogyakarta ini secara nyata terinspirasi dari kehidupan masyarakat Yogyakarta sejak zaman dahulu kala yang merawat, memelihara, dan menjaga tradisi dan budaya untuk tetap lestari sepanjang masa. Hamemayu Hayuning Bawono.